Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Mr. Nobody. Kali ini gue akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kidulthood. Film ini mengisahkan tentang anak-anak sekolahan yang mana kebanyakan di antara mereka adalah preman, tukang bully, dan juga merupakan anggota gangster. Film ini ada lanjutannya, yaitu Adulthood, dan setelah itu ada Brotherhood. Setelah alur cerita film ini, gue akan menceritakan alur film Adulthood dan Brotherhood. Oleh karena itu, pantengin terus channel YouTube ini agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita film lainnya, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur film ceritanya. Cerita ini dimulai dari sebuah sekolah yang mana pada saat itu sedang jam istirahat. Kelihatan anak-anak sekolah itu memang seperti preman, dan yang perempuan seperti pelacur. Oh ya, sebelumnya kita kenalan dulu dengan para pemeran dari film ini. Di sini ada Amel Amin yang berperan sebagai Trevor, Noel Clarke yang berperan sebagai Sam, Adam Deacon sebagai Jay, Jaime Whitstone sebagai Becky, Red Madrell sebagai Alisa, Adelaine Fairley sebagai Claire, Rebecca Martin sebagai Katie, dan Femi Oyeniran sebagai Moni. Tentu saja pemeran dalam film ini ada banyak, tapi gue cuma menyebutkan yang pemain intinya saja dan ada hubungannya dengan alur film cerita ini. Terlihat di sini ada dua orang lelaki yang sedang menyebarkan undangan pesta dan mengundang seluruh teman sekolahnya untuk datang ke pestanya. Di sisi lain, Trevor sedang berada di dalam sebuah gudang untuk membuat senjata peluru. Kembali ke taman bermain sekolah, Claire dan Jay sedang berciuman di bawah sana, sedangkan Sam sibuk bertanya ke sana kemari mencari Claire. Murid-murid di sekolah itu memang seperti bebas saja, guru-guru pun tidak ada yang menegur mereka. Tak lama kemudian, bel masuk pun berbunyi, dan mereka masuk ke dalam kelas. Terlihat di sana terjadi cekcokan antara Sam dan gengnya dengan Trevor dan gengnya. Mereka bertengkar mengenai Alisa. Sam mengatakan bahwa dia udah tidur dengan Alisa. Sam mengambil sebuah barang milik Jay dari kantungnya dengan paksa. Di sisi lain, Katie sedang disiksa oleh 3 orang perempuan. Mereka adalah geng-gengnya Sam. Katie ditampar, dipukul, dan dipaksa mengatakan bahwa dia masih perawan. Ya, di sekolah ini kalau ada perempuan yang perawan itu adalah hal yang memalukan. Tak lama kemudian, Trevor dan gengnya datang dan mengatakan hal yang membuat mereka marah. Ketika mereka hendak pulang sekolah, Trevor mengobrol dengan Alisa. Dan setelah itu Alisa dan Becky pun pergi. Mereka hanya ngobrol sebentar saja. Di sisi lain, Sam dengan temannya berdiri di gerbang dekat sekolah dan dengan sengaja menjatuhkan Katie yang kebetulan lewat di sana. Tak lama kemudian, ayah Katie pun datang menjemput dan Sam mengatakan kepada Katie jangan bilang kepada ayahnya tentang tindakannya itu barusan. Jika dia mengadu, maka Sam akan membunuhnya. Di dalam mobil, ayahnya bertanya apakah lelaki itu, yaitu Sam, adalah pacarnya atau bukan. Katie menjawab bukan, dan dia mengatakan bahwa Sam membantunya berdiri ketika dia sedang terjatuh tadi. Beberapa saat kemudian ayahnya Katie sadar bahwa mukanya luka. Ketika ayahnya bertanya, dia mengatakan bahwa dia hanya jatuh dan itu membuatnya terluka. Di sisi lain, Trevor bertemu dengan seorang mafia gangster. Ya bisa dibilang bos gangster lah ya. Dia bernama Cortez. Dia meminta senjata yang telah dibuat oleh Trevor. Dan kita lihat di sini di scene awal-awal tadi. Trevor ahli dalam membuat senjata. Kemudian Sim berpindah ke rumah Katie. Ibunya melihat ada yang aneh dengan Katie. Dia langsung naik ke atas dan pergi ke kamarnya. Ibunya berkata bahwa mungkin dia dibully di sekolah, tapi ayahnya tidak percaya akan hal itu. Di atas, Katie menghidupkan musik di dalam kamarnya dengan tujuan agar dia tidak dikira sedang sedih atau ada masalah. Terlihat bahwa Katie sangat sedih dan tidak akan tahan akan kehidupannya. Tak lama kemudian, keluarganya pergi ke kamar Katie. Dan benar saja,
Katie pun bunuh diri dengan cara gantung diri. Keesokan harinya, terlihat Jay pergi ke rumah Trevor. Sekolah mereka diliburkan dikarenakan kasus bunuh dirinya Katie. Jay dan Trevor merasa kasihan dengan Katie. Katie dikerjai oleh perempuan-perempuan yang mana mereka adalah geng-gengnya Sam. Memang, Sam dan gengnya ini suka sekali mencari masalah dan membuat masalah. Tidak seperti gengnya Trevor, mereka nakal dan bandel, tapi tidak suka mengusik orang lain. Dan tidak suka kalau misalnya orang lain mengusik mereka. Trevor mengatakan Katie meninggalkan catatan sebelum bunuh diri yang mana di situ tertulis tentang Sam. Setelah itu, Jay menelpon Mooney dan meminta dia ke rumah Trevor. Sambil menunggu Mooney, Jay dan Trevor main PS. Ini kayaknya ya, ini PS kayaknya. Nggak tahu deh. Tak lama setelah itu, Trevor dapat telepon dari Alisa dan mengatakan bahwa dia hamil di luar nikah, yaitu bersama Trevor. Trevor pun kaget, mengatakan bahwa Alisa pernah tidur dengan Sam dan mengatakan bahwa dia mungkin hamil anaknya. Dan Trevor pun marah dan menutup teleponnya pada saat itu. Sementara Alisa frustasi, dia sebenarnya tidak pernah tidur dengan Sam. Sam yang menyebarkan kabar palsu itu untuk mengganggu Trevor. Becky yang di sampingnya pun mengatakan kenapa Alisa tidak jujur ke Trevor. Alisa mengatakan bahwa Trevor tidak pernah memberinya kesempatan untuk bicara. Setelah itu, Katie dan Becky pun memutuskan untuk pergi keluar hangout bareng. Sementara itu, Mooney datang ke tempat Trevor setelah sekian lama menunggu taksi. Sementara itu, Katie dan Becky tiba di sebuah rumah. Dan setelah itu, di sisi lain, Trevor dan The Gang pergi keluar rumah. Balik ke Becky dan Alisa, mereka datang ke rumah dua orang pria. Dan di sana mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa gua bilang. Ya kalian tahu sendiri apa yang mereka lakukan. Wanita-wanita remaja memang asik ya. Di sisi lain, Jay mampir ke sebuah toko dan mengambil beberapa botol bir. Penjaga toko mengatakan dia nggak bisa membeli minuman itu karena belum cukup umur. Tapi Jay memberontak dan kabur dari sana. Setelah itu dia menemui temannya di luar. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, di sana terdapat rumahnya Sam. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke rumah Sam dengan alasan mengambil balik barang milik Jay yang sempat Sam ambil waktu di sekolah beberapa hari yang lalu. Pada scene awal tadi, seketika itu mereka sampai di tempat Sam. Mereka dibukakan pintu oleh ibunya. Ibunya mengatakan bahwa Sam pergi keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Trevor, Jay, dan Mooney mengatakan pada ibunya bahwa mereka adalah temannya Sam. Lantas mereka diizinkan masuk dan menunggu di kamarnya Sam. Tak terduga di sana ada Claire. Ya, Claire adalah pacarnya Sam yang sebenarnya. Tapi dia juga bercinta dengan Jay. Setelah mengambil Game Boy miliknya, Jay tidak langsung pergi dari sana. Dia bercinta di sana dengan Claire tanpa sepengetahuan Sam. Claire juga udah bosan dengan Sam yang sikapnya temperamen dan suka membuli orang. Saat Jay sedang bercinta dengan Claire di depan teman-temannya, sayangnya Jay hanya tahan 1 menit. Trevor dan Mooney pun ketawa. Tak lama setelah itu, Sam pun kembali. Dan dia sangat marah dan mengatakan akan membunuh mereka semua. Akan tetapi, Sam dikeroyoki oleh mereka bertiga. Setelah itu mereka kabur berempat bersama Claire dari rumahnya Sam dan sempat mendorong ibunya Sam ketika hendak keluar dari sana. Setelah itu mereka mampir ke sebuah restoran dan makan. Di sisi lain, Alisa dan Becky pergi dari rumah dua orang pria tadi dan mereka pergi ke rumah Becky. Di sana mereka berdua memakai obat-obatan terlarang dan juga narkotika. Asoy, enak banar dah kalau jadi anak sekolahan. Balik lagi ke Trevor dan gengs, mereka pergi ke sebuah restoran tadi. Trevor dan teman-temannya pergi setelah dari restoran tadi. Sementara Claire pulang ke rumah. Sementara itu, terlihat Sam sedang menelpon teman-teman gengnya dengan sangat marah. Dia bersumpah akan menghabisi Trevor dan gengnya ketika ketemu. Sementara itu, Becky dan Alisa pergi keluar untuk membeli baju persiapan pesta. Di sisi lain, Trevor dan teman-temannya turun dari taksi dan sempat dikejar oleh supir taksi itu karena mereka nggak membayar ongkosnya. Mereka menipu supir itu.
Kembali lagi ke Becky dan Alisa, ternyata mereka berdua berada di rumah pacarnya Becky. Sementara itu, Trevor dan dua orang temannya masuk ke sebuah toko pakaian dan melihat-lihat di sana. Di sana ada seorang polisi yang mengawasi dan mencurigai mereka. Setelah mereka pergi beberapa langkah dari toko itu, mereka dibawa paksa kembali ke toko tadi oleh polisi yang mencurigai mereka. Polisi itu menuduh mereka mencuri sebuah topi. Akan tetapi seorang wanita yang bekerja di sana membela mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak mengambil apapun. Ya, memang sih mereka tidak mencuri. Polisinya aja nih yang overacting. Setelah itu, Trevor, Jay, dan Moni pergi dari sana dalam keadaan marah dan memaki-maki pemilik toko itu, beserta dengan polisinya. Scene berpindah kepada Becky dan Alisa yang sedang berada di stasiun kereta api. Tak lama setelah itu mereka menaiki kereta api itu dan di sana mereka bertemu dengan 3 perempuan gengnya Sam yang suka membuli Katie, si wanita malang yang bunuh diri. Di sana terjadi pertengkaran mulut antara Alisa dan 3 orang perempuan itu. Alisa mengatakan bahwa Katie bunuh diri karena mereka bertiga, tapi mereka bertiga ngeles dan mengatakan hanya bercanda. Katie-nya saja yang terlalu baper. Tak lama setelah mereka bertengkar, Alisa dan Becky pun keluar dan seketika itu Alisa muntah-muntah. Ya mungkin karena dia lagi hamil ya. Setelah itu, adegan berpindah kepada Trevor dan The Gangs. Mereka berada di sebuah toko. Di sana mereka sedang melihat-lihat. Tiba-tiba ada seorang cewek cantik. Jay pun berusaha menggodanya tapi gagal. Mereka menantang Trevor. Beruntungnya, Trevor berhasil. Ketika keluar, Trevor mengatakan bahwa wanita itu kayak ayam kampus. Awalnya dia jual mahal, tapi lama-lama dia menunduk. Tak lama setelah itu mereka ketemu dengan preman jalanan. Jay tak sengaja menabrak mereka. Mereka pun terlibat pertengkaran. Setelah mereka terlibat pertengkaran, mereka bertiga terlibat konfrontasi. Jay dan Moni merasa ada yang aneh dengan Trevor. Semenjak dia tahu Alisa tidur dengan Sam. Dan Trevor pun sempat berkata kalau bukan karena dirinya, Jay dan Moni bukan siapa-siapa, seperti itu. Terjadi pertengkaran di antara mereka bertiga, dan akhirnya mereka pun pisah. Trevor sendiri sedangkan Jay dan Moni pergi bersama. Adegan berpindah kepada Sam yang sedang mengintai Claire, dan mengikuti Claire ke rumahnya. Tak lama setelah itu, Sam datang ke kamarnya Claire dengan ibunya Claire. Saat itu, Claire sudah ketakutan karena dia telah membuat Sam marah. Setelah ibunya meninggalkan mereka berdua, Sam langsung bertanya di mana komplotannya Jay. Claire menjawab tidak tahu. Sontak Jay pun marah, dan ibunya Claire pun mendengar dari luar. Ibunya mengira kalau mereka sedang... Me and Sam are just talking. Okay. Use a condom, sweetheart. Ya, sedang itu. Claire mengatakan kepada Sam yang bahwa mereka bertiga akan pergi pesta malam nanti. Ya, pesta dari seorang bocah yang menyebarkan undangan pada awal-awal film tadi. Kemungkinan Jay dan komplotannya akan ada di sana. Anehnya, Sam tidak mendapat undangan itu. Claire mengatakan bahwa anak-anak sekolah tidak menyukainya, makanya dia tidak diundang. Singkat cerita, Alisa dan Becky sampai di toko pakaian guna untuk membeli baju ke pesta malam nanti. Di tempat lain, Trevor sedang berjalan sendiri dan dia pergi ke dalam sebuah bangunan yang mana itu adalah tempatnya Curtis. Curtis ini memang pria yang gak jelas. Di sana dia menyuruh Trevor untuk hisap heroin. Dan sebenarnya, Curtis ini adalah pamannya Trevor. Dan dah satupun karakter di film ini gak ada yang beres. Mulai dari yang muda sampai yang tua, setengah tua juga. Gak ada yang beres satupun. Setelah itu, paman itu menyuruh keponakannya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan bersamanya. Terlihat di sana ada seseorang yang sedang diikat dan disiksa karena dia menipu si paman Curtis. Di sini diperlihatkan adegan si paman Curtis meminta Trevor untuk menggores wajah si tahanan itu dengan pisau. Dengan terpaksa, Trevor pun melakukannya. Dia masih anak-anak dan tak seharusnya dia melakukan itu. Trevor pun sadar dan dia kabur dari sana dengan tangis di wajahnya. Kemudian Alisa dan Becky bertemu dengan Jay dan Moni. Jay menyuruh Alisa untuk melakukan aborsi.
Karena Sam tidak menginginkannya, Trevor juga tak menginginkannya. Alisa merasa tak betah di sana dan mengajak Becky untuk pulang. Tapi Becky menolak karena dia mau ke pesta. Setelah itu Alisa pergi seorang diri dari sana. Terlihat di sini Alisa dan Trevor seperti putus asa. Mereka sadar pergaulan mereka salah dan jalan mereka itu tidak benar. Mereka frustasi dan bersedih. That one noise is like, I'm thinking. Tak lama kemudian, scene berpindah ke tempat pesta. Di sana ada gerombolan Trevor dan gerombolan Sam. Tak lama kemudian, Trevor tiba di sana dan dia mencari Alisa. Alisa rupanya pergi ke pesta itu karena teman sekolahnya yang lain menyapanya di jalan tadi dan memintanya untuk datang. Alhasil, dia pun datang. Alisa dan Trevor ketemu di taman dekat rumah itu. Mereka berbicara dari hati ke hati. Alisa di sini jujur kepada Trevor bahwa sebenarnya dia tidak pernah tidur dengan Sam. Sam mengarang-arang cerita itu untuk memperkeruh suasana agar dia dianggap lebih hebat dari Trevor yang pacarnya sendiri. Mendengar hal itu, Trevor pun terkejut dan sudah bisa dipastikan bahwa anak yang dikandung Alisa adalah anaknya Trevor. Sontak mereka pun bahagia. Mereka bermimpi untuk punya rumah berdua dan hidup bersama. Trevor akan mencari nafkah dan Alisa akan mengurus rumah. Trevor mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat bahagia berpacaran dengan Alisa. Dia mendapatkan hampir segala kebahagiaan dan mereka pun berciuman. Akan tetapi, kesenangan mereka dikacaukan oleh Sam yang datang ke sana. Dia memukul Trevor dari belakang. Alisa pergi ke dalam untuk memberitahu Jay dan Moni kalau Trevor dihajar oleh Sam. Mengetahui itu, Jay dan Moni pun keluar dan membantu Trevor. Mereka berkelahi habis-habisan. Kelihatan mereka bertiga tidak ada yang sanggup menghadapi Sam. Di sana juga ada Alisa. Alisa ingin dihajar oleh Sam, tapi tiba-tiba Trevor bangun dan memukuli Sam habis-habisan. Setelah menghajarnya, Trevor pun berhenti, dikarenakan Alisa memintanya untuk berhenti. Ketika Trevor bangun, Sam tiba-tiba memukulnya di bagian ulu hati dengan tongkat dan itu membuat Trevor menjadi sekarat. Di saat itu, datang sebuah mobil dan 2 orang turun dari mobil itu. Mereka bertanya, Sam yang mana? Mana Sam? Orang di sana menunjukkan orangnya. Salah 2 orang itu adalah kakak lelakinya Katie. Kakaknya Katie membacakan isi surat yang dia tulis tentang Sam sebelum dia gantung diri. Kakaknya Katie ingin sekali membunuh Sam, tapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Pada saat yang sama, Trevor pun meninggal, dan polisi pun datang. Film ini diakhiri dengan Sam yang kabur dari sana, dan mobil ambulan pun datang ke sana. Dan film pun berakhir. Seru ya filmnya, tentang kenakalan remaja begitu. Ya memang nakalnya keterlaluan sih, tapi inilah efek dari bullying ya teman-teman. Orang bisa frustasi karena dibully. Salah satunya si Katie tadi yang ada di film ini. Film ini akan ada lanjutannya. Dalam beberapa hari ke depan gue akan mendongeng alur cerita film Adulthood, lanjutan dari film ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton alur cerita film ini. Amati terus channel YouTube Mr. Nobody dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa.